Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalnahu Qur'anan ribatan matinan baina qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amarana Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baqala fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Siang ini kita kembali berjumpa, bertolabul ilm, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita, menjadi berkah umur untuk kita. Yang beberapa hari yang lalu kita lewati tahun 2024, masuk kepada tahun 2025. Mudah-mudahan sabda Nabi berkenaan dengan hal ini, kita yang dipanjangkan umurnya menjadi hamba yang terbaik, manusia yang baik, dan kita berlindung kepada Allah dari hamba yang ketika dipanjangkan umurnya, panjang pula deretan keburukannya. Naudzubillah wal iyadubillah. Man tala umruhu hasunat amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu saat amaluhu. Ikhwani wa ikhwati rahimakumullah. Mudah-mudahan momentum tahun baru ini kualitas keimanan dan ketakwaan kita, ketaatan kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Dan hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Dan kita berlindung kepada Allah kembali dari hari ini buruk, ya, esok menjadi hari yang terburuk untuk kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita akan membahas tentang ketaatan seseorang dikala ringan maupun dikala kita berat, dalam kondisi ringan dan kondisi berat. Terinspirasi oleh sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang muktabar dalam sebuah kisah-kisah para sahabat di masa Rasulullah SAW. Diawali di perang Ahzab. Perang ini bagi para sahabat dan Rasul menjadi perang yang sungguh mencekam, menakutkan, payah, lelah. Mencekamnya, payahnya, lelahnya, memang dalam kondisi saat itu gelap, kelaparan, kedinginan, tidak ada makanan. Sedangkan musuh-musuh Islam saat itu mengepung keberadaan pasukan kaum muslimin, pasukan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan saat dalam keadaan mencekam itu, menyampaikan di depan para sahabatnya ketika di perang Ahzab. Wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang mau berangkat untuk melihat apa yang dilakukan musuh, kemudian melaporkan kepada kita? Nabi mengisyaratkan untuk bisa kembali dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga, ke dalam jannah. Walaupun demikian, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satupun yang berdiri saat tawaran itu disampaikan oleh Rasulullah di depan para sahabat. Karena medannya berat, suasana mencekam, keadaan gelap gulita, kondisi mereka sungguh ya menakutkan ketika itu.
Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia itu mengatakan, menawarkan kembali, mengulang tawarannya kembali. Dan menjanjikan yang bersedia berangkat, menjalankan tugas itu, maka akan menjadi teman Rasulullah SAW yang terdekat di dalam surga. Menjadi teman Nabi, ya, ketika ada di dalam jannah. Itu pun kembali tidak ada yang berdiri. Itu pun kembali tidak ada yang berdiri menyambut tawaran yang kedua. Maka melihat hal ini, ya, Nabi berdiri kemudian dengan lantang menyampaikan, bersabda di depan para sahabatnya, "Ya Hudzaifah, fadhhab fadkhul fi qaumi fangdur ma yaf'alu wa la tuhadditsana syai'an hatta ta'tina." Wahai Hudzaifah, pergilah menyusup ke tengah-tengah mereka dan lihat apa yang mereka kerjakan. Jangan kau bertindak apapun sampai engkau menemuiku. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah, sahabat yang mulia, menyadari bahwa ini bukan lagi tawaran, melainkan perintah yang tidak ada alasan untuk bisa membantahnya. Maka beliau pun berangkat meskipun dalam kondisi yang sangat berat, karena tidak ada jawaban lagi bagi orang-orang mukmin ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selain mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah yang menginspirasi kita, sejarah mencatat bahwa keberhasilan peperangan Rasulullah SAW, ya, mulai dari perang Khandaq, perang Badar, perang Ahzab yang kita bahas hari ini, bagaimana bentuk ketaatan ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjalankan sebuah perintah. Ini dibuktikan, ya, oleh sahabat Hudzaifah, di mana beliau kembali berdiri untuk menjalankan tugas ketika namanya disebut di depan para sahabat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat, memang untuk mendapatkan dan menguatkan iman kita ini butuh proses. Ya, butuh proses, ya. Akan tetapi keimanan seseorang itu, ya, tidak ada pilihan ketika sudah ditetapkan. Ya. Maka seorang mukmin kita faham bagaimana konsekuensinya, ya. Paham betul bahwa iman, nah, adalah ketaatan tanpa ragu, apalagi membantah ketika sudah ada ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini juga meyakinkan kita bahwa apapun kesudahan yang baik pasti akan berpihak pada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Faktanya di perang Ahzab itu dimenangkan oleh Allah atas umat dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kisah-kisah ini pun dialami oleh nabi-nabi kita terdahulu, ya. Seperti bagaimana para nabi dihiasi dengan ujian, perintah yang berat, ya. Tapi begitu pun mereka tetap taat kepada Allah, tanpa membantah, tanpa berpikir ulang, tanpa ragu, karena memang yakin betul yang Maha Tahu, yang Maha Bijak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang terbaik bagi mereka dan umatnya. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bapaknya tauhid kita, ya, menjadikan ujian yang berat mendapatkan kehasilan yang luar biasa dengan konsekuensi yang baik. Ibroh bagi kita sekalian, sahabat. Ketika hari ini kita memegang keimanan dan ketaatan, ya, dan itu adalah merupakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya,
maka ujian yang ringan maupun berat sebagai bentuk konsekuensi ketaatan kita pada Allah dan Rasul-Nya, apalagi itu perintah, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi siang bagi kita dari kisah Perang Ahzab dan ibroh yang bisa kita ambil. Ya, di tahun 2025, hitungan kalender Masehi menjadi momentum bagi kita untuk bisa menggeliat, menjaga keimanan dan ketaatan kita kepada Allah di kala ringan maupun berat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.